akan memaparkan mengenai Provinsi Aceh. Selamat menyaksikan. Bahasa-bahasa yang ada di daerah Aceh. Aceh yang pertama itu bahasa Gayo, digunakan oleh suku Gayo di wilayah Aceh Tengah, Aceh Tenggara, dan sebagian Aceh Barat. Yang kedua, bahasa Alas, digunakan di wilayah pedalaman Aceh, khususnya di Kuta Cani. Yang ketiga, bahasa Tamiang, digunakan oleh suku Tamiang di wilayah Aceh Tamiang, dan masih ada banyak yang lainnya. Tiga, ada alat musik, lagu, dan tari tradisional di Aceh. Alat musiknya banyak sekali dan salah satunya ada rapai. Rapai itu alat musik yang serupa dengan rebana yang dimainkan dalam acara adat dan juga religius. Kemudian dalam tari ada 3 tari. Yang pertama ada tari Saman, tari Sedati, dan tari Likok. Ciri khasnya yaitu kompak, penuh semangat, dan juga mengandung pesan moral. Lagu ada 2 lagu. Yang paling populer adalah Bungong Jempa. Bungong jempa, bungong jempa, megah di Aceh. Bungong telebe, indah lakoina. Yang keempat ada makanan khas dari Aceh. Yang pertama ada kuah plik. Keunikannya yaitu gulai khas Aceh berbahan sayur-sayuran dan fermentasi kelapa. Melambangkan kebersamaan karena dimasak dalam jumlah besar untuk acara adat. Dan yang kedua ada si rebok. Keunikannya daging direbus khas Aceh besar, dimasak dengan cuka dan rempah asam pedas yang khas dan tahan lama tanpa pengawet. Yaitu tradisi dan acara adat di Aceh. Yang pertama ada Posijuk, yaitu maknanya upacara perpangkatan atau penyambutan. Yaitu keunikannya dilakukan dengan menaburkan beras, kunyit, dan doa selamat. Digunakan dalam berbagai yaitu pernikahan, naik haji, dan lain-lain. Yang kedua ada tradisi megang, yaitu maknanya tradisi memasak dan makan daging bersama menjelang Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Keunikannya yaitu meningkatkan rasa kebersamaan dan berbagi, terutama bagi keluarga kurang mampu. Yang keenam ada interaksi orang Aceh dengan orang luar, yaitu yang pertama ramah tapi tegas, yaitu orang Aceh dikenal sebagai orang yang ramah, sopan, dan menghargai tamu. Namun mereka juga tegas menjaga adat dan syariat Islam. Yang kedua ada menjunjung nilai agama, yaitu pakaian sopan yang sangat dihargai, terutama bagi tamu perempuan. Perilaku yang bertentangan dengan norma Islam seperti mabuk atau berpacaran bebas, yaitu di Aceh itu sangat tidak diterima. Lalu, pengaruh budaya luar yang mulai terlihat di Aceh, walaupun masyarakatnya tetap menjaga adat dan syariat. Contohnya dalam berpakaian, anak muda mulai memakai busana modern seperti gamis kekinian dan hijab fashion, meskipun tetap sopan sesuai syariat. Lalu yang kedua ada berbicara. Banyak remaja menggunakan campuran bahasa Aceh dan bahasa Indonesia, bahkan sedikit bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari. Lalu yang ketiga ada musik. Musik modern seperti pop dan religi bernuansa Islami mulai populer di kalangan muda, berdampingan dengan musik tradisional seperti rapai dan serune kale. Lalu yang terakhir ada makanan. Makanan cepat saji seperti burger dan pizza mulai digemari, tapi tetap disesuaikan agar halal dan sesuai selera lokal, misalnya dengan bumbu Aceh. Lalu cara beribadah masyarakat Aceh, menjalankannya ibadah sesuai ajaran Islam, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan ibadah lainnya dijalankan secara taat. Adapun tradisi keagamaan yang selalu dilakukan, yang pertama ada mengaji dan tadarus di surau, dilakukan rutin, terutama selama bulan Ramadan. Yang kedua ada Maulid Nabi,
dirayakan secara meriah dengan kenduri, ceramah agama, dan pembacaan riwayat Nabi Muhammad. Lalu yang ketiga ada megang, tradisi memasak dan makan daging bersama sebelum Ramadan dan hari raya sebagai bentuk persiapan ibadah. Dan yang terakhir ada kenduri doa, dilakukan untuk mendoakan orang yang meninggal, syukuran atau hajatan dengan suasana religius. Nah, selanjutnya ialah apakah tradisi di daerah Aceh kini mulai menghilang dan mengapa? Nah, ini beberapa tradisi di Provinsi Aceh mulai jarang dilakukan. Contohnya tradisi didong, ialah seni berbalas pantun dan nyanyian khas Gayo, serta tradisi rateb mesekat, ialah tarian religius perempuan yang kini mulai terlupakan. Penyebabnya itu ialah yang pertama, ada pengaruh budaya luar dan modernisasi. Yang kedua, kurangnya minat pada generasi muda. Dan yang terakhir, minimnya dukungan pelestarian dari keluarga dan lingkungan sekitar. Nah, apa saja sih menurut kita yang dapat dilakukan agar budaya di Provinsi Aceh tetap dapat lestari? Yang pertama, di pelatihan dan sanggar, dengan cara menyediakan tempat belajar seni tradisional Aceh. Yang kedua, ada di festival budaya, dengan rutin mengadakan lomba, pentas seni, dan hari budaya. Yang terakhir, di media sosial dan teknologi, ialah menyebarkan konten budaya agar dikenal luas oleh halayak ramai mengenai Provinsi Aceh. Nah, terakhir ialah jelaskan hal-hal menarik yang ada di daerah Aceh yang berbeda dari daerah lainnya. Setiap provinsi memiliki keunikannya masing-masing. Untuk Provinsi Aceh, yaitu yang pertama ada pada penerapan syariat Islam. Di Provinsi Aceh ialah provinsi satu-satunya di Indonesia dengan menggunakan sistem hukum berbasis syariat Islam. Yang kedua, pada tradisi megang, ialah tradisi di mana memasak berbagai daging sebelum hari besar Islam. Yang ketiga, ada pesijek, ialah tradisi penyambutan dan doa selamat yang syarat makna sekaligus religius makna sosial. Ada kenang-kenang di sini. Somebody better take me, take me. Somebody gonna match the nasty. Too much talking got my throat rasping. It's like I'm the nasty girl, the nasty girl, the nasty. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari pertama. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.